Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Ya, kali ini saya akan membahas 10 soal mengenai vektor. Tipe soal ujian nasional. Ya, soal ini saya bahas untuk persiapan ujian akhir semester, khusus untuk adik-adik yang sedang belajar vektor, yang akan menghadapi ujian vektor. Nah, soal-soal yang akan saya bahas sering muncul pada ujian. Ya, langsung aja kita masuk ke soal nomor 1. Diketahui titik A 647, B 2-43, P -142, titik R terletak pada garis AB sehingga AR berbanding RB sama dengan 3/1. Panjang vektor PR adalah, nah ini panjang vektor PR. Ya, mari kita lihat perbandingannya AR RB. AR berbanding RB. Ya, sama dengan 3/1. Nah, ini kalau kita lukis, di sini A, di sini R, sorry, di sini R, di sini B. Ya, perbandingannya 3/1. Nah, maka cara mencari titik R adalah R ini sama dengan 1 dikali dengan A, 1A, begitu ditambah 3 dikali dengan B, sehingga jadi 3B dibagi dengan 1 ditambah 3, sehingga jadinya 4. Ya, kita masukkan data-datanya. A-nya adalah 647, ya, ditambah dengan 3B. Nah, ini dikalikan dengan 3. Ya, 3 kali 2 jadinya 6. 3 kali ini jadinya -12. Ya, 3 kali 3 jadinya 9. Ya, dibagi dengan 4. Ya, kita tambahkan 6 tambah 6 jadi 12. 4 ditambah dengan -12 jadinya -8. Ya, 7 ditambah dengan 9 jadinya 16. Nah, ini selanjutnya kita bagi 4. Ya, 12 dibagi 4 jadinya 3. -8 dibagi 4 jadi -2. 16 dibagi 4 jadi 4. Nah, selanjutnya kita cari vektor PR, yaitu titik R dikurangi dengan titik P. Ya, R-nya sudah kita hitung tadi, yaitu 3 -2 4. Yang ini dia. Sedangkan P-nya sudah diketahui dari soal ini, -1 4 2. Ya, kita kurangi 3 kurang -1 4. -2 dikurangi 4 jadi -6. Ya, selanjutnya 4 dikurangi 2 jadinya 2. Ya, oke. Nah, untuk mencari panjang dari vektor PR, kita gunakan rumus, ya, akar dari ini dikuadratkan, 4 kuadrat ditambah -6 dikuadratkan, ya, ditambah dengan 2 dikuadratkan jadi 2 kuadrat. Nah, ini adik akan mendapatkan akar 56. Ya, 56 itu 4 dikali dengan 14. Ya, sehingga jadinya 2 akar 14. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 2. Diketahui vektor A, ya, langsung aja kita tulis komponen yang bentuknya lebih sederhana. A sama dengan I dikurang XJ ditambah 3K. Nah, ini koefisiennya 1, koefisiennya -X, koefisiennya 3. Berarti 1 -X 3. Vektor B sama dengan, nah lihat koefisiennya 2, 1, -1. Ya, 2, 1, -1. Selanjutnya vektor C adalah 1, 3, 2. Ya, 1, 3, 2.
Menurut keterangan A tegak lurus dengan B. Nah, syarat dua vektor tegak lurus adalah A dot B sama dengan 0. Ya, kita kalikan A kali B 1 kali 2. Hasilnya 2 ditambah min X dikali 1 jadinya min X ditambah 3 dikali min 1 jadinya min 3. Hasilnya adalah 0. Ini ya syarat dua vektor yang tegak lurus. Nah, maka didapatlah min X min 1 sama dengan 0 sehingga min X-nya sama dengan 1. Nah, berarti ini min X yang ini boleh kita ganti dengan 1 begitu ya. Nah, sehingga A-nya menjadi 113 ya. Min X-nya diganti dengan 1. Nah, selanjutnya kita cari nilai dari 2A. 2A berarti, nah ini kita kalikan dengan 2. Ini kita kalikan 2. Ini kita kalikan 2. Oke. Selanjutnya kita cari B kurang C. Vektor B dikurang vektor C. Nah, masukkan B-nya yang ini, yaitu 2, 1, min 1 dikurang dengan vektor C. C-nya yang ini 1, 3, 2. Nah, maka didapat sini aja 1, min 2, min 3. Ya, 1, min 2, min 3. Oke, selanjutnya kita eksekusi 2A dikali dengan B min C. Ya, nah ini sama dengan kita input dulu 2A-nya yaitu 226. Dikali dengan B min C, ini dia 1 min 2 min 3. Ya, caranya gampang. 2 kali 1 hasilnya 2 ditambah 2 kali min 2 hasilnya min 4 ditambah 6 kali min 3 hasilnya min 18. Nah, adik-adik hitung maka dapatlah jawaban minus 20. Sehingga jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Posisi sebuah titik dalam ruang pada suatu waktu T diberikan oleh vektor. Ya, pada waktu T sama dengan 1, titik itu berada pada titik P. Dan waktu T sama dengan 2 berada pada titik Q. Maka jarak PQ adalah, ya baik kita cari posisi titik P-nya. Berapakah P? Ya, P terjadi pada saat T-nya sama dengan 1. Masukkan titik T-nya diganti dengan 1. Lalu ini 1 dikuadratkan. Ya, 1 kuadrat. Lalu di sini minus 1. Maka dapatlah titik P-nya adalah 1, 1, min 1. Ya, sedangkan titik Q-nya adalah ya terjadi pada saat T sama dengan 2. Ganti T-nya 2. Iya, berarti di sini 2 kuadrat. Ya, berarti di sini minus 2. Maka dapatlah posisi Q-nya adalah 2, 4, min 2. Nah, untuk mengetahui berapa jarak antara P dengan Q, maka kita akan cari vektor PQ. Ya, vektor PQ atau vektor QP, terserah. Berarti Q dikurang dengan P. Q-nya adalah 2, 4, min 2. Sedangkan P-nya 1, 1, min 1. Ya, sehingga jadinya 2 kurang 1, 1. 4 kurang 1, 3. Min 2 kurang min 1 jadi min 1. Nah, gitu. Selanjutnya kita hitung panjang PQ. Ya, oke, panjang PQ sama dengan akar dari ini kuadrat, 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Nah, ini dilanjutkan maka didapat akar 14. Sorry, akar 11 ya. 191 berarti akar 11. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Ya, oke. Selanjutnya kita bahas soal nomor 4. Diketahui vektor P dan vektor Q, panjang proyeksi P pada Q adalah 2. Berapakah N-nya? Oke.
Nah, kita tulis bentuk pendek dari vektor P adalah 1 min 1, 2. Ya. Sedangkan bentuk pendek dari vektor Q, penulisan pendeknya 2 min 2 N. 2 min 2 N. Nah, panjang proyeksi P pada Q adalah 2. Nah, berarti P diproyeksikan pada vektor Q, panjangnya sama dengan 2. Nah, yang ditanya berapa N-nya? Ya, panjang vektor proyeksi rumusnya adalah P diproyeksikan kepada Q, panjangnya adalah P dot Q dibagi dengan panjang Q. Ya, tentu saja ini harga mutlak ya. Nilainya sama dengan 2 ya. 2-nya dari soal. P dot Q, nah tinggal kita kalikan 1 kali 2. Hasilnya adalah 2 ditambah min 1 kali min 2. Hasilnya 2. Ditambah 2 dikali N. 2N. Dibagi dengan panjang Q. Berarti akar dari ini dikuadratkan jadi 4 ditambah min 2 dikuadratkan jadi 4. N dikuadratkan jadi N kuadrat. Ya, sama dengan 2. Nah, maka dapatlah 2N ditambah 4 dibagi dengan akar. Ya, N kuadrat tambah 8 sama dengan 2. Nah, ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 2. Ya, nah ini kita bagi 2 maka dapatlah N, bagi 2 dapatlah 2. Oke. Nah, per akar N kuadrat tambah 1, tambah 8, sorry ya, sama dengan 1 ya, ini dibagi 2. Ruas kiri dibagi 2 hasilnya segini, ruas kanan dibagi 2 hasilnya segini. Kali silang, N tambah 2 sama dengan akar N kuadrat ditambah 8. Nah, supaya akarnya hilang, maka ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. Ini jadinya N kuadrat ditambah 4N ditambah 4 sama dengan N kuadrat ditambah 8. Ya, oke. Maka didapat 4N sama dengan 4 sehingga N-nya sama dengan 1. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 5. Ya, diketahui titik A, B, dan C, AB, vektor AB mewakili vektor U, BC mewakili vektor P. Maka proyeksi ortogonal vektor U pada P. Oke, pertama kita cari dulu vektor U-nya yaitu AB ya. Nah, AB berarti B dikurang dengan A. Oke. Nah, kita masukkan angkanya, B-nya yang ini min 1, 1 min 1, ya dikurang dengan A. Yang ini A-nya 2, 7, 8. Nah, maka didapat min 3, min 6, min 9. Oke. Terus kita cari vektor V-nya, ya yang mana V itu adalah sama dengan BC, vektor BC. Nah, berarti di sini C dikurang B. Oke, masukkan C-nya yang ini 0, 3, 2 dikurang dengan B. Nah, B-nya yang ini min 1, 1 min 1. Ya, kita kurangi 0 kurang min 1 hasilnya 1. 3 kurang 1 hasilnya 2. 2 kurang min 1 hasilnya 3. Oke. Nah, selanjutnya vektor U diproyeksikan pada vektor V. Kita tulis U diproyeksikan kepada V. Maka rumusnya vektor U kali titik vektor V dibagi dengan panjang vektor V dipangkatkan 2. Nah, hasilnya ini dikalikan dengan vektor V. Ya, U dot V caranya seperti sebelumnya. Ya, yang mana U-nya yang ini, V-nya yang ini. Oke, berarti U ini dikali dengan ini. Ya, min 3 kali 1 hasilnya min 3. Ditambah min 6 dikali 2 hasilnya min 12. Ya, ditambah min 9 dikali dengan 3 hasilnya min 27. Ya, dibagi dengan panjang V lalu dikuadratkan. Ya, panjang V itu adalah akar dari 1 kuadrat
adalah 1 ditambah 2 kuadrat adalah 4 ditambah 3 kuadrat adalah 9. Nah, hasil ini kita kalikan dengan vektor V. Nah, ini kita selesaikan ini dengan ini min 30 dengan ini jadi min 42. Ya, akar dikuadratkan akarnya lenyap, maka ini jadi 14. Oke. Dibagi maka dapatlah minus 3 kali V. Ya. Oke, nah sekarang kita masukkan V-nya yaitu 1, 2, 3. Yang ini ya V-nya. Nah, maka dapatlah vektor min 3 ya. Min 3 kali 1, min 3 kali 2, min 6, min 3 kali 3, min 9. Ya. Nah, ini boleh ditulis min 3i min 6j min 9k. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Ya, sudut antara vektor AB dengan vektor AC. Ya, misalkan ya, vektor AB ya, kita tulis AB ya, sama dengan B dikurang A. Atau saya ganti dengan sebuah huruf aja. Vektor AB itu katakanlah U. Misalkan U sama dengan AB. Yang mana AB ini B dikurang A. Kita masukkan nilai B-nya. Yang ini 21 min 1 dikurang dengan A. Hanya yang ini 1, 0, min 2. Nah, ini kita proses, maka 2 kurang 1 jadi 1. 1 kurang 0 jadi 1. Min 1 kurang min 2 jadi 1. Oke. Selanjutnya misalkan V sama dengan vektor AC. Yang mana vektor AC itu adalah C dikurang A. Ya, C-nya kita masukkan, ini C-nya 2, 0, min 3. Sedangkan A-nya adalah yang ini 1, 0, min 2. Ya, 2 kurang 1 hasilnya 1, 0 dikurang 0 hasilnya 0, min 3 dikurang 2 hasilnya min 1. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus yang berhubungan dengan sudut, yaitu U dot V sama dengan panjang U kali panjang V dikali dengan cos theta. Nah, yang mana theta ini adalah sudut antara vektor AB dengan vektor AC. Ya, U dot V, yuk kita masukkan tadi U-nya yang itu, vektor V-nya yang ini. Ya, bagaimana kali titik 2 vektor? Ya, kita kalikan U dengan V. Ini ya. 1 kali 1 hasilnya 1. Ditambah 1 kali 0 hasilnya 0. Ditambah 1 kali min 1 hasilnya min 1. Nah, perhatikan ini sama dengan 0. Maka yang ruas sebelah kanan ini panjang U-nya nggak perlu dihitung. Panjang V-nya juga tidak perlu dihitung. Nah, ini karena ini 0, maka cos V-nya pasti 0. Cos theta-nya pasti sama dengan 0. 0 dibagi panjang U bagi panjang V gitu ya operasinya. Maka didapatlah 0. Nah, berarti tetanya adalah 90 derajat. Karena cos 90 hasilnya adalah 0. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 7. Ya, panjang vektor A, ya, panjang vektor A sama dengan AB dan A tambah B berturut-turut. Nah, ini 12. B-nya adalah, sebentar dulu ya, saya tulis di sini aja. Panjang vektor A sama dengan 12, panjang vektor B adalah 8, dan panjang vektor A ditambah B sama dengan 4 akar 7 gitu ya. Besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah berapa? Nah, trik mengerjakan soal seperti ini, kita bagi aja ini dengan suatu bilangan tertentu sehingga bilangan ini menjadi kecil gitu ya. Apabila bilangan ini dibagi dengan bilangan tertentu, sudut vektornya tidak akan berubah. Maka cara cepatnya
seperti tadi, berarti dibagi berapa adik-adik? Ya, semuanya dibagi dengan 4. Oke, kita bagi semuanya dengan 4, ya, triknya begitu. Maka kita anggap panjang A-nya sama dengan 3. Panjang B-nya sama dengan bagi 4 ya. Oke, bagi 4 berarti 2. Panjang A ditambah B adalah akar 7. Nah, jadi bilangannya akan jadi kecil. Nah, selanjutnya untuk menghitung besar sudut antara A dengan B, kita gunakan rumus panjang A ditambah B pangkat 2 sama dengan panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat plus 2 kali panjang A kali panjang B dikali cos theta. Gitu. Nah, ini kita kuadratkan, maka jadilah akar 7 dikuadratkan jadi 7. Ya, panjang A dikuadratkan, ini dikuadratkan jadi 9. Panjang B dikuadratkan, ini kuadratkan jadi 4. Ditambah 2 kali, panjang A-nya tadi 3, panjang B-nya tadi 2. Ya, dikali dengan cos theta. Nah, 7 sama dengan 13 ditambah 12 cos theta. Ya, ini 6 sama dengan 12 cos theta. Nah, oke, cos theta-nya berarti min 6 dibagi dengan 12. Jadinya min setengah. Nah, dari sini theta-nya adalah adanya di kuadran keberapa? Kuadran kedua ya. Nilai theta pasti antara 90 dan 180. Dari mana tahu? Karena nilainya negatif. Nah, berarti tetanya adalah 180 derajat dikurang dengan 60 derajat. Nah, mengapa 60? Karena cos 60 itu sama aja dengan setengah. Cos 60 setengah. Ini lihat bilangannya setengah. Ya, jadi eh, nilai ini adalah setengah. 180 dikurang 60. Sama dengan 120 derajat. Ya. Adik-adik yang sudah belajar sudut berelasi tentunya tidak terlalu sulit untuk memahami. Ya, silakan belajar lagi mengenai yang ini adik-adik ya. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 7, nomor 8 ya. Titik P titik P adalah pusat segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F. Jika PA adalah A, ya, jika PA sama dengan vektor A, dan CD sama dengan vektor B, maka FD sama dengan berapa? Oke, nah coba kita gambar segi 6 beraturannya. Ya, iya. Oke. Nah, segi 6 beraturan terdiri dari 6 buah segi 3 sama sisi yang kongruen. Nah, gitu ya. Oke. Ini kurang cakep ya. Kita ulang lagi. Ya. Nah, set. Oke. Nah, gitu ya. Tengah-tengahnya adalah P, lalu A, B, C, D, E, F. Ya, sekarang kita lihat ketentuannya. PA itu sama dengan vektor A. Mana PA? Nah, ini dia PA ya. Lihat arahnya dari P ke A. Ini adalah vektor A. CD sama dengan B. Mana CD-nya? Ini dia. Ya, lihat arahnya C ke D ya. Ini vektor B. Nah, yang ditanya adalah FD. Ya, FD-nya yang mana FD-nya? Nah, ini FD. Ya, untuk menyelesaikan soal ini, maka triknya adalah ya, adik-adik berangkat dari F dan berakhir di D. Nah, tapi arah rutenya harus sejajar dengan vektor A atau sejajar dengan vektor B. Nah, berarti kemana kita bergerak dari F ke D ini? Apakah FE? Bukan, karena FE, oh boleh-boleh juga ya. Boleh juga nih ya. FE boleh karena dia sejajar dengan ini ya, sejajar dengan vektor A. Boleh FE. Nah, setelah dari F ke E, kemana bergeraknya? Apakah E langsung ke D? Jangan ya, karena ED
tidak sejajar dengan A, tidak sejajar dengan B ya, maka pergerakannya mesti ke sini ya. EP, EP sejajar dengan ini ya. Berarti ditambah dengan EP. Nah, selanjutnya dari P ke D boleh karena PD itu sejajar dengan vektor A. Nah, berarti ditambah PD. Nah, jadi berawal dari F dan berakhir di D. Berawal dari F, berakhir di D gitu ya. Nah, sekarang kita lihat FE-nya. FE itu sama aja dengan vektor A, panjangnya sama tapi arahnya berlawanan. Berarti jadinya minus A. Sekarang kita lihat EP. EP ini sejajar dengan vektor B tapi arahnya berlawanan. Maka jadinya minus B. Nah, sedangkan PD itu sejajar dengan vektor A tapi arahnya berlawanan. Sehingga jadi min A. Jadi jawabannya min 2A dikurang B. Nah, jadi jawabannya yang mana? Yang ini ya. Nah, kita juga bisa mencari FD dengan rute yang berbeda. Oke, kita lihat rute yang lainnya. Nah, misalnya saya ambil rute FA. Apa boleh? Ya, boleh ya. Karena FA ini sejajar dengan B. Nah, FA ditambah dengan, nah setelah A kemana dong? Langsung aja ke D. Karena AD sejajar dengan A gitu ya. Oke, jadi berawal di F dan berakhir di D. Yuk sekarang kita lihat FA-nya. FA-nya ini sejajar dengan B tapi berlawanan arah. Maka kita boleh menulis min B. AD. Nah AD ini panjangnya 2 kali panjang A. Dan berlawanan arah. Maka kita menulisnya min 2A. Oke, maka didapat min 2A min B. Nah jawabannya sama aja ya. Baik, demikian untuk nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Ya, diketahui segitiga ABC, ya koordinat titik A-nya, B dan C-nya sudah diketahui. Yang ditanya adalah koordinat titik berat. Nah, adik-adik yang belum paham titik berat ya, saya terangkan sedikit. Nah, ini misalnya A, ini misalnya B, ini misalnya C. Tengah-tengah BC misalnya di sini ya. Nah, krek. Oke, nah ini namanya garis berat yang ditarik dari titik A. Nah, sekarang kita lihat di sini tengah-tengah dari AB ini sama panjang dengan ini. Oke, nah ini namanya garis berat yang ditarik dari titik C. Nah, perpotongan antara garis berat ini disebut dengan titik berat. Ya, kita sebut aja di sini T, titik berat. Nah, cara cepat mencari titik berat adalah T sama dengan A ditambah B ditambah C dibagi dengan 3 gitu. T sama dengan, nah kita masukkan nilai A-nya yaitu 4, min 1, 2, B-nya adalah ini, ya 1, 3, min 2, sedangkan C-nya adalah yang ini, 1, 4, 6. Lalu hasilnya dibagi dengan 3. Ya, kita tambahkan 3 tambah 4 tambah 3 tambah 1, maka dapatlah berapa? 8 ya. Oh, sorry, ada yang keliru ini. 4, ya 1, 4. Benar ya? Oke. Sebentar dulu. Apa ada yang keliru? Nah, baik, ini kekeliruannya. Saya naruh panahnya keliru. Seharusnya 4 ditambah 1 ditambah 1 gitu ya. Maka dapat 6. Terus min 1 ditambah 3 ditambah dengan 4 gitu ya. Min 1 tambah 3 jadi 2. 2 tambah 4 jadi 6 ya. Selanjutnya 2 ditambah min 2 ditambah 6 jadinya 6 ya. Lalu dibagi dengan 3. Nah, 6 dibagi 3 dapat 2, 6 dibagi 3 dapat 2 dan seterusnya ya. Nah, inilah koordinat titik beratnya sehingga jawabannya adalah yang A. Baik, soal terakhir, soal nomor 10. Nah, ini dia. Jika titik P, Q dan R terletak pada satu garis lurus, maka berapa nilai A-nya? Nah, untuk kasus seperti ini, adik-adik boleh menggunakan trik
Ya, trik supaya ininya hilang, maka semuanya dikali dengan 2 gitu ya. Maka P-nya, kita sebut aja P aksen, ya. Terus 5 terus 2 ya. Semuanya ini dikali 2. Nah, ini juga mesti dikali 2, maka dapatlah Q aksen 200. Ya, yang ini jadilah R aksen dikali 2 semua berarti 4 10 2A. Ya, apakah boleh tidak dikali 2? Tentu saja boleh ya. Nah, dikali 2 tujuannya adalah untuk mempermudah ya. Jadi dia terletak pada satu garis lurus, maka P aksen, Q aksen, R aksen juga terletak pada satu garis lurus. Saya ulangi ya, PQR terletak pada satu garis lurus, maka P aksen, Q aksen, R aksen juga terletak pada satu garis lurus. Nah, sekarang adik-adik munculkan dua buah vektor. Vektor apa aja boleh. Yang penting ketiga titiknya terlibat. Nah, saya ambil contoh misalnya saya ambil vektor apa? Vektor QR ya. Sorry. Uh, QP gitu ya. Ya, Q aksen, P aksen. Dan vektor Q aksen, R aksen. Nah, vektor ini adalah dua vektor yang segaris atau sejajar atau kolinier, maka berlaku vektor ini sama dengan K kali vektor ini gitu ya. Yang mana K-nya itu adalah suatu konstanta. Nah, vektor ini berarti P aksen dikurangi dengan Q aksen sama dengan K kali R aksen dikurang Q aksen. Ya, P aksen dikurang Q aksen. Nah, berarti ini kurang ini ya, Dede ya. 3, 5, 2 dikurang dengan Q aksen. Nah, Q aksennya ini 200 sama dengan K kali R aksennya yang ini 4, 10, 2A dikurang Q aksennya yang ini 200. Maka didapatlah persamaan 152 sama dengan K kali 2 10 2A. Nah, dari sini kita bisa mencarikannya dari mana? Ya, dari sini. 1 sama dengan K kali 2. Nah, berarti 1 sama dengan 2K, maka K-nya sama dengan setengah. Nah, untuk mencari A, caranya adalah 2 sama dengan K kali 2A. 2 sama dengan K kali 2A. Ya, 2 sama dengan setengah, K-nya setengah tadi, kali 2A. Nah, coret maka dapatlah A sama dengan 2. Nah, jadi jawabannya adalah yang ini. Nah, bagaimana kalau tidak dikali 2? Apakah hasilnya sama? Tentu saja hasilnya sama. Silakan adik-adik coba ya. Oke, bila hasilnya tidak sama, silakan tulis di kolom komentar. Nah, baik demikian pemaparan saya, penjelasan saya tentang soal-soal vektor yang sering muncul di ujian. Oke, semoga bermanfaat, memberikan inspirasi kepada adik-adik, merepres pikiran adik-adik menjadi lebih segar dan lebih ingat tentang vektor. Oke, untuk video yang lainnya silakan lihat di playlist vektor. Nah, jangan lupa adik-adik yang belum subscribe, ayo subscribe. Tekan like dan share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaatnya. Tulis komentar dan saran Anda untuk perbaikan video. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.